wanita dengan suaminya. Di Kejadian 2 menuliskan, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mengatakan tidak baik jika manusia atau pria hidup seorang diri saja. Maka Tuhan akan memberikan penolong yang sepadan. Artinya, kita sebagai seorang wanita diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi suami kita. Menjadi penolong artinya saat kita menikah antara wanita dengan suaminya sebenarnya adalah untuk saling melengkapi, saling menyesuaikan, menjadi keluarga, menjadi tim yang kuat untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi seringkali yang ada adalah pertengkaran. Perbedaan menjadi sumber pertengkaran. Itu sebabnya kita perlu menyadari dalam kehidupan pernikahan sepanjang hidup kita akan terus-menerus menyesuaikan diri, memanage perbedaan. Konflik mungkin terjadi, tetapi apabila kita bisa mengelola konflik antara pasangan suami istri, maka relasi kita akan bertumbuh. Pernikahan kita menjadi kuat. Di dalam perbedaan atau gesekan yang ada antara kita dengan pasangan, sebenarnya Tuhan sedang membentuk setiap kita, khususnya para wanita, untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, dengan perbedaan yang ada, marilah kita belajar untuk menyesuaikan dan saling melengkapi, bukan untuk mengubah atau memaksa suami kita menjadi seperti yang kita harapkan. Seringkali wanita ingin mengubah suaminya dengan apa? Dengan emosi, kemarahan, nada tinggi, dengan merajuk, menuntut. Nah, kalau kita melakukan hal-hal ini terhadap suami kita, artinya tanpa disadari kita menghancurkan relasi dengan tangan kita sendiri. Artinya kita menjadi wanita yang suka menuntut, bukan wanita yang mensupport. Kita perlu bisa mengasihi suami kita tanpa syarat. Artinya adalah menerima satu paket. Tentunya saat kita menikah dengan pasangan kita ada kelebihan dan juga ada keterbatasan. Seringkali yang kita mau terima adalah kelebihannya yang kita sukai. Namun keterbatasannya ataupun kekurangan atau kelemahannya, kita menuntut, kita mengkritik, kita berusaha memperbaikinya. Yang Tuhan mau adalah pada saat kita menjadi penolong, kita melengkapi, kita menolong talenta, keunikan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri adalah untuk menolong suami menjadi semakin bertumbuh maksimal di dalam kehidupannya. Satu hal lagi yang penting adalah dalam relasi suami dan istri. Di Efesus 5 ayat 24, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Tuhan mau kita sebagai istri tunduk kepada suami yang adalah kepala istri. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada beberapa contoh para istri atau wanita yang terpleset di dalam relasinya dengan pasangannya. Antara lain, mungkin Sarah yang pernah menghasut suaminya Abraham untuk mengambil keputusan. Kemudian Herodias yang mengontrol suaminya dari belakang untuk melakukan keputusan-keputusan yang tidak tepat. Lalu kita juga melihat Isabel yang take over tugas suaminya, yang seharusnya suami menjadi pemimpin, menjadi kepala, namun istrinya mengambil alih peran suaminya. Ada juga Ribka yang mengambil keputusan diam-diam. Ada juga Hawa yang mempengaruhi suaminya. Nah, peran yang Tuhan berikan buat setiap wanita bukanlah mengontrol suami, menuntut suami, memimpin suami, namun Tuhan mau kita tunduk kepada suami kita dan menjadi penolong yang sepadan.